Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Serambi Malati yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan taufiknya, kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka tanpa halangan suatu apapun. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama belajar. Untuk pagi ini akan saya sampaikan tentang amal soleh. Amal soleh di dalam Al-Quran juga diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ini, ketika kita melaksanakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini harus atau mesti di dalam beberapa atau dalam semua segi kehidupan. Baik dalam segi kesehatan, segi ekonomi, segi muamalah, itu pasti Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik. Nah, apa itu amal soleh? Amal soleh itu artinya adalah sesuatu atau sebuah perbuatan yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada perbuatan yang dalam dua hal itu tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan amal soleh. Karena yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, perbuatannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu baru bisa disebut dengan amal soleh. Nah, beberapa manfaat di dalam Al-Quran itu bermacam-macam ketika kita melaksanakan amal soleh. Yang pertama tadi adalah kita akan diberikan kehidupan yang baik. Kemudian kita akan diberikan pahala di akhirat nanti. Pahala kita akan lebih banyak daripada yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 50, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ternyata janji Allah ini untuk orang-orang yang melaksanakan amal soleh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah juga akan memberikan rizki yang mulia. Ya, rizki yang mulia, rizkun karim. Rizki yang mulia tidak hanya banyak menurut manusia, tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan amal soleh dalam Al-Quran surah Al-Qasas
Ya, Al-Qasas ayat 67 Allah berfirman fa amman taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan ia melaksanakan amal soleh, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Hal yang terpenting buat kita adalah beruntung. Apalagi beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan amal soleh, maka kita akan dimasukkan kepada orang-orang yang beruntung nanti di akhirat sana. Dan Allah juga menjelaskan juga dalam Al-Quran surah Thaha ayat 112 Allah berfirman wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hatman. Barang siapa yang mengerjakan dari perbuatan-perbuatan yang soleh, maka tidaklah mereka akan takut kepada kezaliman, ketidakadilan, wala hatman, dan tidak pula pengurangan hak. Jadi kita tidak akan didolimi ya, sama orang lain, juga kita tidak akan dikurangi haknya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dalam tafsir, beberapa tafsir mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar itu ada dua golongan. Yang pertama golongan orang yang berbuat dosa, kemudian yang kedua golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berbuat kebaikan nanti di mahsyar sana tidak akan didolimi, tidak akan disikapi kedoliman. Maksudnya akan mendapatkan keadilan. Kemudian dia juga tidak akan dikurangi pahala-pahala kebaikannya, tidak akan dikurangi. Ya, itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah Serambi Melati yang berbahagia, amal soleh juga bisa kita jadikan perantara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwa ada 3 orang laki-laki yang sedang pergi ke sebuah gua. Tentunya Bapak Ibu juga pernah mendengar kisah ini. Kemudian guanya tertutup, mereka tidak bisa membuka pintunya. Mereka hanya bisa berdoa, masing-masing berdoa dengan mengajukan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Yang pertama, amal soleh dalam berbakti kepada orang tua. Kemudian pintunya berdoa, ya Allah, aku dulu berbakti pada orang tuaku. Maka bukalah pintu gua ini ya Allah. Membukalah pintu gua tersebut. Kemudian yang kedua, ya Allah, dulu aku pernah menghindari zina. Saya punya kesempatan untuk berbuat zina, tapi saya takut kepada Engkau. Sekiranya itu merupakan amal soleh, maka bukakanlah pintu gua tersebut ya Allah. Terbuka pintunya, gerak sedikit. Yang terakhir, ya Allah, dulu aku punya pegawai. Pegawai itu tidak mengambil gaji saya, tidak mengambil gaji yang saya berikan. Kemudian saya kembangkan gaji itu, kemudian dari gaji itu saya bisa membuat peternakan, pertanian yang besar. Kemudian ketika tukang tadi itu pegawai itu tadi ke rumah saya, kemudian ia meminta gaji yang dulu belum saya kasih, maka saya kasihkan semuanya. Itu semua adalah punya kamu. Ya Allah, seandainya itu termasuk amal soleh yang saya lakukan, maka bukakanlah pintu gua ini dengan amal soleh yang saya lakukan. Kemudian pintunya terbuka lebar. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa amal soleh juga bisa menjadi perantara bagi kita untuk berdoa kepada Allah memohon sesuatu. Bapak Ibu pernah infak, pernah sedekah, mengharapkan ridho dari Allah. Gunakan untuk sebagai perantara dalam Bapak Ibu semuanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat
Bapak Ibu jamaah Serambi Melati bisa mengambil hikmah dari yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.